Masa pandemi bukan berarti berdiam diri. Masa pandemi tidak menyurutkan semangat kami untuk berkarya. Meski kami harus memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan, kami tetap semangat. Tak ada yang bisa menghalangi keinginan mereka. Tak ada yang mampu menepis niat mereka. Kerinduan mereka sangat dalam. Cinta mereka sangat kuat. Perjuangan mereka sungguh luar biasa. Senyum merekalah yang menguatkan kami. Dan semangat merekalah yang membuat kami semakin bersemangat. Lelah kami, lelah mereka, lelah kita semua akhirnya terbalas dengan rasa syukur yang teramat dalam. Saksikan keseruan mereka saat-saat mengikuti pendampingan dan penerimaan komuni pertama di paroki kita tercinta. Saat pengalaman ikut pendampingan online, pengalamannya senang karena banyak teman baru dan bisa tahu apa yang harus dikembangkan lagi dan selalu bahagia saat bertemu dengan teman-teman dan pendamping. Awal pendampingan dilakukan secara online. Kadang sinyal terkendala sehingga kurang fokus saat mendengarkan penjelasan. Kalau aku sih lebih suka offline karena bisa bercanda dan tertawa bersama dengan teman-teman. Pengalamanku ikut pendampingan secara online adalah aku senang karena walaupun di rumah aku tetap dapat menerima materi sehingga aku tetap dapat belajar didampingi kakak-kakak pendamping secara daring. Pengalaman ketika daring tuh ya bahagia walaupun tidak bisa bertemu teman-teman. Nah, enaknya kalau daring itu ya nggak usah capek ke gereja dan bisa di rumah santai. Tapi kalau kan nggak enaknya tuh nggak bisa ketemu teman-teman langsung dan di rumah sepi nggak ada yang nemenin. Jadi ya tetap senang walaupun daring. Ya daring senang. Kalau disuruh pilih daring atau offline itu saya lebih pilih offline. Ya bisa ketemu teman-teman dan main bersama, bisa ngobrol, nggak putus-putus. Kalau daring putus-putus, nggak ngobrolnya tuh nggak bisa putus-putus, nggak bisa main juga. Ya saya lebih pilih offline lah. Kalau aku sih lebih suka offline karena bisa ketemu sama teman-teman dan mendamping. Kalau online akunya nggak konsen. Aku senang dan bersyukur karena pandemi ini diberi kesempatan untuk menerima komuni. Meskipun awalnya secara online. Aku belajar berdoa dan mengenal Yesus lebih dalam. Aku lebih menyukai offline karena aku bisa berbicara dengan temanku, bisa tertawa dengan temanku, seru. Pengalamanku ikut pelajaran kompor di sini sangat menyenangkan. Punya teman baru yang sebelumnya aku belum kenal. Ada juga teman sekolah yang ikut kompor di sini. Pembelajaran kompor dilakukan secara online dan juga secara offline. Kami jadi lebih tahu mengenai ajaran Tuhan Yesus. Kami juga jadi lebih berani untuk memimpin doa, karena doa saat pertemuan dipimpin secara bergiliran. Saya senang karena saya mendapatkan banyak teman dan dapat lebih mendalami tentang agama. Lebih enak online. Pendampingan secara online
seru, bisa sambil makan, sambil minum, tapi santai juga. Tapi ada nggak enaknya karena nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu Kak Ros, nggak bisa ketemu Mawidi, Matini, Maria. Aduh. Terus lebih enak pendampingan secara offline biar bisa ketemu teman-teman. Terus kalau misalnya offline lebih enak juga, kalau ngomong nggak putus-putus. Terus kalau misalnya online itu suaranya sering putus-putus, jadi nggak enak gitu kalau denger. Kadang sinyal di rumah juga jelek. Terus kesan-kesan saya selama mengikuti pelajaran secara online yaitu sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman meskipun melalui Zoom. Kalau ditanya lebih senang online atau offline, ya pastinya lebih suka offline karena bisa tatap muka dengan pendamping dan dapat berinteraksi dengan teman-teman karena saya sudah bosan di rumah. Pengalamannya sih seru, tapi kan kadang-kadang sinyalnya itu buruk, jadi putus-putus dan bisa juga keluar dari meetingnya. Kalau menurut saya ya, itu lebih enak offline, soalnya bisa bertemu langsung dengan pendampingnya dan bisa belajar sambil bermain, lebih seru menurut saya. Tapi aku sedih karena pandemi, pelajaranku menjadi online. Membosankan sih, dan juga terkadang membuatku mengantuk. Tetapi aku lebih senang ketika pelajaran komunikasi pertama secara offline. Aku bisa bertemu dengan teman-temanku dan secara materi pun jelas dipahami. Banyak materi yang aku dapatkan. Yang pertama, diajarkan doa-doa harian. Yang kedua, diajarkan tata cara mengikuti perayaan Ekasi yang kebetulan dia dibawakan oleh Romo Sinar yang suka kita panggil Mocun. Yang ketiga, rekoleksi. Yang keempat, diajarkan bertumbuh dalam iman secara pergi ke gereja tiap pagi hari. Sebetulnya pertama kali aku sulit banget nih sih, tapi sekarang sudah biasa loh. Enggak sih, sama pendamping baik ke aku, terutama Kak Maria, soalnya Kak Maria yang Nggak galak sih, paling ditegur doang kalau kita bicara saat mereka menjelaskan. Kakak dan mama pendamping komuni pertama di Paroki Grabia baik dan sabar, selalu menjelaskan materi dengan sabar dan senyum. Pendampingnya baik semua loh, kadang suka bercanda, tidak selalu serius sih. Para pengajar juga sabar dalam mendampingi kami. Kesan untuk pendamping adalah mereka sangat ramah dan sabar dalam mendampingi, meskipun kadang ada galaknya juga. Tapi semua demi kebaikan kami semua juga. Pendamping komuni pertama ada 4, yaitu Kak Ros, Kak Maria, Mama Widi, Mama Tini. Semuanya baik, sabar, dan kadang-kadang lucu. Pendampingnya nggak galak, baik semua, lucu, ada bikin ketawa terus. Pendampingnya galak atau enggak? Menurut saya sih enggak terlalu galak. Ya karena kalau ada yang salah dikit udah kesel ya biasanya marah sih.
tapi ya jarang marah, biasanya senyum. Dan ajarinnya itu bisa lebih gimana, ngajarinya ya fokus dan jarang marah. Aku masih ingat pertama kali aku masuk, aku sangat merasa asing. Ternyata tidak ada satu teman yang aku kenal. Untung saja ada kakak-kakak pendamping yang mau menyambangi dengan ramah dan dengan halus. Ada Kak Ros yang super ramah. Ada Mati dan Maudy yang terkenal karena kesabarannya. Dan satu lagi ada Kak Maria, orangnya sangat ceria sepanjang waktu. Pada hari ini, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Pada perayaan Ekaristi pagi ini, akan diberikan komuni pertama kepada 31 anak. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Yohanes Sunaryadi PR. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi ini. Romo yang terkasih, kami wakil dari orang tua calon penerima komuni pertama. Hari ini kami datang menyerahkan ke-31 anak ini untuk dapat menyambut komuni pertama. Lewat pendamping, kakak pendamping, dan katekis selama 8 bulan, mereka dipersiapkan dan berproses. Sekarang mereka sudah siap menerima tanggung jawab atas segala tindakan mereka. Kami mohon supaya Romo mengizinkan mereka menyambut komuni pertama. Terima kasih. Terima kasih kepada para katekis, ibu bapak, keluarga, seluruh umat yang mendukung, menghantar 31 anak kita dan juga satu saudari kita yang pada pagi ini akan menerima rahmat, yakni komuni suci yang pertama. Dengan senang hati saya mewakili gereja akan memohonkan berkat bagi 31 dan satu saudari kita ini. Anak-anak calon komuni pertama yang sekarang masih ada di sekolah dasar, tunjuk jari. Oh, ternyata semua masih SD. Kelas berapa kalian? Pakai jari. 10 ini ya. 4 ya. Kira-kira sebentar lagi akan kenaikan kelas. Kira-kira kalian nanti naik kelas atau tidak? Naik kelas atau tidak? Naik enggak? Naik ya. Senang naik atau senang tidak naik kelas? Senang naik kelas ataukah senang tidak naik kelas? Apa? Senang naik kelas. Anak-anak, tadi malam Romo pengen cerita. Tadi malam Romo duduk di selasar situ setelah umat pulang. Itu ada seorang teman kalian bertemu dengan Romo di situ. Romo bertanya, "Kamu kelas berapa?" "Kelas 3, Romo." "Berarti tahun depan kamu komuni pertama ya?" "Iya, Romo." Kemudian setelah itu ia pegang kepala begini, "Aduh Romo, nanti kalau saya naik kelas 4, pelajaran matematikanya tuh bikin pusing." Seperti itu. Lalu Romo tertawa, "Loh, kok tahu kalau bikin pusing? Memang kamu pernah jadi kelas 4? "Ya belum." Lalu dia ketawa. Nah, anak-anak, ia masih kelas 3, akan naik kelas 4. Sebuah kenaikan kelas itu sangat menyenangkan. Kok menyenangkan apa? Setelah kenaikan kelas,
itu mungkin ada yang senang karena liburnya lebih panjang. Kemudian kenaikan kelas nanti itu kelasnya ganti barangkali ya. Kemudian mungkin juga temannya ganti. Lalu juga yang pasti kalau yang namanya naik kelas itu nanti pelajarannya itu juga baru. Kurikulumnya, pelajaran yang diajarkan itu makin berbobot. Nah, anak-anak, kalian tadi mengatakan senang kalau naik kelas. Nah, di gereja sebagai orang Katolik itu juga ada yang namanya kenaikan kelas. Kalian dulu ketika masih bayi, oek-oek, dibaptis oleh Bapak Ibu, dibawa ke gereja dibaptis oleh Romo, diantar oleh Bapak Ibu, oleh Papa Mama. Kemudian ikut sekolah minggu, ya. Nah, sekarang ini kalian dalam usia sekitar 10 tahun itu oleh gereja dianggap sebagai orang yang sudah mendekati kedewasaan. Maka kalian pagi ini diperkenankan menerima komuni suci yang pertama. Artinya kalian pagi ini naik kelas. Naik kelas. Nah, salah satu dari kesekian banyak contoh naik kelas itu adalah kakak-kakak kalian yang ada di belakang Romo. Lihat ini, mereka di belakang Romo ini, lihat ya. Sini ya. Ini adalah kakak-kakak kalian yang menerima komuni suci pertama tahun lalu. Tahun lalu. Mereka naik kelas melayani kalian, dan tadi malam mereka sudah dilantik resmi menjadi putra-putri altar. Nah, maka tugas pertama sebagai putra-putri altar itu adalah melayani kalian sebagai adik-adik dari mereka. Nah, anak-anak menerima komuni pertama tepat waktu. 8 bulan dipersiapkan. Kemudian ini hari raya tubuh darah Kristus. Nah, anak-anak menerima komuni suci, menerima tubuh Yesus, itu artinya kalian menerima Tuhan Yesus secara utuh. Menerima Tuhan Yesus secara utuh. Nah, menerima Tuhan Yesus secara utuh itu sungguh akan menjadi berkat bagi kalian kalau kalian ikut ambil bagian apa yang diajarkan dan dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa, maka kalian berdoa. Tuhan Yesus berbuat baik, maka harus berbuat baik. Tuhan Yesus semangat, maka kalian pun harus semangat. Tuhan Yesus melayani, maka kalian pun harus melayani. Nah, maka seperti itulah antara apa yang kita terima, yakni tubuh Yesus, maka kita pantulkan kembali lewat wajah kita, lewat sukacita kita, lewat pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Nah, maka Romo minta kalian nanti setelah komuni pertama, kalian itu sudah dianggap sebagai orang menuju dewasa, sudah naik kelas. Maka turutlah secara aktif ambil bagian dalam karya-karya di dalam gereja kita. Nah, salah satunya yang paling mudah adalah menjadi putra-putri altar. Itu menghayati bagaimana kehadiran Tuhan Yesus yang kita santap dalam Ekaristi itu dapat kita wujudkan dalam karya pelayanan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ini juga berlaku bagi kita semua. Masing-masing dari kita memiliki suatu dinamika, memiliki suatu sejarah hidup, memiliki suatu hal yang kita perjuangkan, dan dari saat ke saat ibarat orang yang sedang terus dan terus belajar akan nilai-nilai kehidupan, maka ada saat-saat di mana kita memang harus berani membuat langkah-langkah yang baru, karena proses belajar kita itu berjalan sepanjang hidup. Jangan pernah mengatakan
aku sudah lulus sebagai orang Katolik, aku sudah nilainya A sebagai orang Katolik, tetapi teruslah belajar, dan belajar. Kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, yang mana kita merayakan pencurahan diri Allah secara total dalam hidup kita dengan menerima Yesus Kristus di dalam hidup yang dapat sampai saat ini kita alami dalam setiap kita merayakan Ekaristi. Perasaan ketika maju dan menerima komuni, saya merasa deg-degan gitu loh. Kayak tidak banyak orang kan, saya malu. Tapi kalau menerima komuni saya bahagia dan bangga diri sendiri, merasa dekat dengan Tuhan, dan saya sudah belajar banyak tentang komuni, jadi saya sudah tahu penaruhan komuni. Ya, rasa saya deg-degan banget lah sama teman sebelah. Untuk tim pembimbing, terima kasih karena telah mengajari saya, ya Kak Ros, Mama Iti dan Mama Tini, serta Kak Maria. Sehat selalu. Mohon maaf kalau saya ada nakal dan sedikit ribut, ya sehat ya. Berkah dalam. Aku boleh menerima komuni pertama. Perasaanku saat itu, aku deg-degan. Aku takut salah, karena di masa pandemi ini sedikit ribet. Harus melepas masker. Aku takut restinya jatuh. Hihihi. Tapi akhirnya semua dapat berjalan dengan lancar. Aku sangat senang. Terima kasih Romo, terima kasih kakak-kakak pendamping. Helin sudah menerima komuni pertama. Deg-degan. Sekian, terima kasih dari saya. Kan sekaligus senang sih, soalnya kan baru pertama kali menerima hosting. Nah, tapi setelah menerima hosting sudah tidak penasaran lagi rasanya, dan tahu rasanya jadinya plong. Puji Tuhan, semua boleh berjalan dengan lancar. Kami boleh menerima sakramen taubat dan juga menerima tubuh Tuhan Yesus untuk pertama kalinya. Dalam misa Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus tanggal 6 Juni kemarin, kata Romo dalam homili, kami semua sudah naik kelas, sehingga setelah komper ini diharapkan tetap rajin ke gereja dan mau mulai belajar melayani, baik menjadi missioner, lektor, pemazmur atau paduan suara. Awalnya Dewi bingung melayani menjadi apa. Akhirnya Dewi memilih menjadi lektor saja. Perasaan aku saat menerima komuni pertama adalah senang, karena hal yang aku tunggu-tunggu akhirnya tercapai juga. Terima kasih kakak-kakak pendamping, Romo dan Suster, terima kasih. Yeay, akhirnya sekarang Desa sudah dapat menerima sakramen. Sebelumnya, sebelum mengikuti pembelajaran komuni pertama, waktu misa, itu papa, mama, sama koko itu maju ke depan buat menerima sakramen. Tapi Kesa cuma bisa duduk sama ngeliatin doang. Dan terus Kesa juga jadinya kan kepingin maju dan juga menerima sakramen. Tapi setelah mengikuti pembelajaran komuni pertama, Kesa sudah dapat maju ke depan dan menerima sakramen. Nah, pada saat menerima sakramen itu rasanya itu tegang. Tapi setelah menerima sakramen, Kesa udah jadinya Kesa udah nggak tegang lagi, dan juga Kesa senang karena akhirnya dapat menerima sakramen itu. Nah, sekarang Kesa sudah menjadi anggota bagian
gereja. Saat mau menerima komuni pertama rasanya agak deg-degan sedikit, dan setelah menerima komuni pertama rasanya lega banget. Terima kasih Romo, Suster, dan pendamping. Ada deg-degan terus malamnya sehari sebelum mau terima hosti itu seneng pol. Sangat senang, juga deg-degan karena ada Tuhan Yesus dalam hosti tersebut. Dengan menerima komuni pertama, maka saya siap untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Salah satunya dengan menjadi misioner. Terima kasih. Saat mau maju menerima hosti itu rasanya deg-degan dan takut, karena takutnya itu kalau misalnya ambil hosti itu salah dan takut jatuh hostinya. Terus sama seneng gara-gara udah tahu rasanya hosti itu kayak gimana, sama lebih dekat sama Tuhan. Awalnya gemeteran, terus habis menerima tubuh Kristus langsung gembira semuanya. Pada 3 waktunya, Minggu tanggal 6 Juni 2021 yang bertepatan pada hari raya tubuh dan darah Kristus, di mana itu aku bercampur aduk antara deg-degan dan senang karena bisa merasakan tubuh dan darah Kristus di dalam jiwa. Nama saya Thomas Aquinas Bambang Hendro Dewantoro. Saya adalah wali baptis dari cucu saya, Stefanus Andra Agusta, yang kemarin telah menerima komuni pertama. Kesan saya yang pertama sekali muncul dari lubuk hati yang paling dalam, bangga, senang, dan bahagia. Karena cucu saya dengan demikian akan bertanggung jawab dengan perbuatannya sesuai dengan keimanannya. Kemudian dia harus bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan Tuhan. Tidak lain adalah karena dia sudah menerima tubuh Kristus yang sudah sepantasnya dan harus kita terima dengan penuh keimanan sesuai dengan ajaran Katolik. Terima kasih saya sampaikan khususnya kepada para panitia, lebih khusus kepada Romo Sunar yang telah berkenan memberikan komuni pertama kemarin. Terima kasih, selamat siang. Halo, shalom. Pertama-tama mau diucapkan Provisiat, selamat buat anak-anak hebat Komper 2021 yang kemarin hari Minggu tanggal 6 Juni sudah bisa menyambut tubuh dan darah Kristus, sudah bisa menyambut komuni pertamanya. Senang ya, harapan Mawidi semoga anak-anak semakin dewasa dalam iman akan Tuhan Yesus Kristus, anak-anak semakin giat dalam melayani Tuhan dan gereja. Sekali lagi, Provisiat, berkah dalam. Terima kasih. Halo anak-anak Komper Gereja Santo Ignatius Krapyak. Mama Dini mengucapkan Provisiat kepada semua anak yang kemarin sudah menerima komuni pertama. Penerimaan komuni pertama bukanlah akhir, tetapi sebuah awal bagi anak-anak untuk mau terlibat dalam berbagai kegiatan gereja. Siap diutus dan siap melayani Tuhan. Sampai jumpa dalam kegiatan-kegiatan gereja ya.
yang terkasih Profisiat atas penerimaan komuni pertama pada tanggal 6 Juni yang lalu. Segala perjuangan kalian telah membuahkan kebahagiaan, dan kini Tuhan Yesus sungguh hadir dekat di dalam hati kalian. Semoga kehadiran Tuhan Yesus selalu kalian syukuri, dan balaslah cintanya dengan menjaga hati kalian agar tetap putih bersih, dan wujudkan semangat kasih dengan berbuat baik pada sesama, dan mau terlibat dalam pelayanan di gereja. Pesan kamarnya, rajin belajar dan berdoa ya. Salam hormat dari Maria untuk kalian sekeluarga. Untuk ke-31 anak-anak penerima komuni pertama, Kak Ros mengucapkan selamat atas penerimaan komuni pertama tanggal 6 Juni 2021. Semoga iman kalian semakin bertumbuh dan menjadi alat Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita. Profisiat untuk kalian semua. Buat adik-adik yang tahun depan sudah duduk di kelas 4 atau sudah memenuhi syarat, jangan takut untuk ikutan mendaftar pelajaran komuni pertama di gereja kita ya. Gaby dan teman-teman Komper semuanya mengucapkan banyak terima kasih, khususnya untuk Romo Sunar dan Romo Kris, Suster Nia dan Suster Lina, Kak Ros dan tim pendamping semuanya, tim Komsos Krapia, Papa Mama dan semuanya saja yang sudah mendukung kegiatan penerimaan komuni pertama di Gereja Santo Ignatius Krapia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye. Adik-adik Komper yang ingin mengikuti komuni pertama, jangan takut. Tidak apa, ikut saja komuni pertama. Seru kok. Pendampingnya juga baik-baik. Nah, untuk yang sudah selesai mengikuti komuni pertama, tetap semangat terus ya dalam menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pendamping-pendamping yang sudah mendampingi selama kurang lebih beberapa bulan, tetap semangat dalam untuk adik-adik, mengajari adik-adik yang ingin mengikuti Komper. Terima kasih pendamping-pendamping Kak Ros, Mama Widi, Mama Tini, dan Kak Maria sudah selalu sabar mengajari kami dan memberi ilmu untuk kami agar kami bisa lebih tahu komuni pertama itu apa dan cara lebih dekat dengan Tuhan. Dan Kalista minta maaf kalau ada salah dan kecerobohan. Berkah dalam. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Sunar, Suster Nia dan Suster Lina atas bimbingannya, dan kakak-kakak pendamping Kak Ros, Matini, Mawidi, dan Kak Maria atas bimbingannya tanpa batas dan mempersenjatai kami dengan bertumbuh dalam iman. Dan juga para orang tua yang tak henti-hentinya mensupport kami selalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Halo anak-anakku semua. 31 anak pemberani, pandai, semangat yang baru saja menerima komuni suci yang pertama. Gimana rasanya? Masih semangat ya? Nah anak-anak, kalian sudah diperkenankan menerima komuni suci yang pertama, maka kalian harus semakin sehati dan seperasaan dengan Tuhan Yesus ya, sehati dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Maka sungguh kalau Tuhan Yesus itu mengajarkan kebaikan, maka kalian pun harus melakukan kebaikan. Kalau Tuhan Yesus itu melayani, maka anak-anak pun harus melayani. Tuhan Yesus mengampuni, kalian pun harus mengampuni.
Tuhan Yesus berbuat baik, maka kalian pun harus berbuat baik, ya. Nah, anak, Romo berharap kalian karena sudah naik kelas, maka ikutlah terlibat aktif dalam aneka macam kegiatan-kegiatan di dalam gereja kita, di lingkungan, wilayah maupun paroki, ya. Jangan lupa ya. Dan juga rajinlah ke gereja, berdoa, dan tetap semangat dalam belajar, ya. Lalu untuk seluruh umat, mari kita dukung anak-anak kita. Semoga mereka semakin bertumbuh dengan baik, dengan keteladanan kita, orang-orang yang sudah lebih dewasa, dan membuat mereka semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat nanti pada zamannya. Terima kasih. Berkat dalam.